Yang namanya apes tidak kenal tanggal. Walaupun kita sudah hati-hati, pastiin customernya bener, alamatnya sesuai, pesanannya juga sesuai. Tapi kalau lagi apes sih apes aja. Waktu itu jadi sekitar jam 11 malam, saya dapat pesanan anterin makanan ke perumahan. Jadi ya sudah, saya pick up deh. Bang, pesan satenya bang. Ya. Portal lagi. Aduh. Padahal Titika udah deket nih. Tinggal masuk aja ke situ. Telepon dulu deh. Halo Pak. Iya Pak, saya udah deket nih Pak. Udah di depan gang. Tapi gangnya di portal Pak. Oh, ada portal satu lagi Pak. Oh ya udah, saya lewat situ aja Pak. Ah iya ya Pak. Ah iya Pak. Mohon ditunggu ya Pak. Makasih. Yalah. Aduh. Ya elah. Di portal juga di sini. Aduh. Lewat mana ya? Kalau lihat titiknya sih nggak jauh lagi nih, di depan. Aduh. Masa harus jalan kaki sih? Olahraga malam ini. Udah deh. Aduh. Aduh, pakai tutup segala di portal. Kayak ada yang ngikutin ya. Nggak ada orang. Perasaan gue aja kali ya. Udah. Gak ada orang. Wah, nggak beresin bercandanya. Astagfirullah, apa itu? Bisa gelinding gini ya? Orang. Hah? Aduh. Waktu lihat sosok itu, saya langsung kabur. Saya nggak mau tahu itu setan atau orang yang ngerjain saya. Pokoknya waktu itu saya langsung kabur aja, lari ke rumah customer. Aduh, maaf Pak. Tolong saya Pak. Saya tadi digangguin sama setan Pak di sana Pak. Saya mau nganterin makanan ini ke nomor 13A3 Pak. Tolong anterin saya Pak. Saya takut Pak. Makasih Pak. Pak, tunggu Pak. Aduh, Bapak main tinggal aja.
Nah, ini rumahnya Pak. Bapak tolong tunggu ya. Jangan kemana-mana ya Pak ya. Sebentar ya Pak ya. Jangan kemana-mana ya. Permisi. Ya, Pak. Malam Pak. Ini Bang. Ini pesanannya Pak. Ya. Aduh. Abang kenapa ngos-ngosan? Anu Pak, saya digangguin setan. Di jalan itu yang dekat rumah kosong Pak. Untung aja saya diantarin ke satpam Pak. Pak! Pak! Beneran kok Pak, tadi saya diantarin ke satpam loh. Udah 3 hari ini satpam nggak ada yang jaga sampai pagi Bang. Bapak serius kan nggak bohong? Serius. Jam 10 itu satpam udah nggak ada Pak, udah pada pulang. Karena sering ganggu katanya di pos. Ini Bapak nggak nakut-nakutin saya kan? Serius Bang, ngapain sih nakutin Abang? Jadi itu kemarin ada kejadian, ada seorang pembantu meninggal gara-gara bunuh diri. Minum racun karena putus cinta. Nah, kejadian rumahnya itu yang tadi Abang lewatin. Yaudah saya masuk dulu ya Bang ya. Pak. Makasih ya. Aduh. Ngambil motor gimana ya? Mana parkir deket portal lagi. Aduh. Ya Allah. Kunci. Aduh. Aduh, kenapa lagi di motor kok? Aduh. Aduh. Ya, lu lagi sih. Salah gue apa sih, Tan? Aduh. Pokoknya tadi itu saya lari lurus aja, kenceng. Saya pikir udah gak gangguin lagi. Pas saya mau ngambil motor, nggak taunya dia muncul lagi. Ya ampun. Akhirnya saya udah aja lah ngebut. Nggak taunya saya sampai demam 3 hari. Nyasar di kuburan keramat di Kota Malang. Jadi ceritanya aku habis ngantar penumpang yang titik antarnya di daerah Kasin Malang. Waktu jalan balik ternyata malah nyasar. Ya maklum lah cewek jadi agak buta map. Nyasarnya malah di tengah perkampungan yang masuknya ngelewatin jalan yang ada di tengah-tengah makam. Seorang lady ojol di Malang membagikan pengalaman merindingnya saat pulang mengantar penumpang. Ia tersesat karena salah membaca maps dan mengharuskan dirinya melewati pemakaman yang berisi ribuan makam. Gimana nggak merinding? Ternyata itu adalah pemakaman paling keramat di Kota Malang. Kalau penonton jadi driver ojolnya, lewat situ atau minta anterin lagi sama penumpangnya nih. Serem. Suasananya benar-benar serem karena sepi.
Sebuah video yang mengunggah tangkapan layar chat Abang Ojol dengan customer yang memesan makanan. Abang Ojol bertanya bagaimana ia meletakkan makanan yang sudah dipesan. Customer meminta agar ditaruh saja di pagar karena kondisinya customer sedang di luar rumah dan di rumah kosong. Tapi pada tangkapan gambar di akhir video, jelas loh ada tangan yang mengambil makanan itu. Driver ojol mengambil gambar saat tangan itu mengambil makanan dan dikirim ke customernya. Dan customernya mengatakan, lah itu tangan siapa? Soalnya rumahnya kan kosong. Customer malah ketakutan deh. Nalu, tangan siapa itu? Antar penumpang cewek malam-malam ke kampus yang sebelumnya ada kejadian bundir. Sebuah video yang direkam oleh Lady Ojol Malang membagikan kisah yang menyeramkan karena ia mengantar seorang wanita ke kampus terkenal di kota Malang. Sepanjang jalan, customer ini menjawab iya aja. Apalagi beberapa bulan sebelumnya ada kejadian bunuh diri di kampus itu yang sempat viral. Nah belum lagi ini sudah jam 10 malam. Memang ada kelas kuliah jam segitu? Si Lady Ojol ini nggak mau pikir panjang, langsung pergi setelah mengantarkan customernya. Mbak, coba dicek dulu. Si mahasiswi tadi bayarnya pakai apa? Jangan-jangan bukan pakai uang beneran lagi. Hihihi. Udah malam dan suasananya juga gak enak banget. Ada yang tahu cerita kejadian viral di Vilkom itu nggak? Kira-kira ada hubungannya gak? Sampai sekarang saya susah banget ngelupain yang namanya Sila. Dari pertama kali ketemu dan sampai akhirnya saya suka sama dia. Saya nggak pernah nyangka apa yang ada di hayalan saya sampai akhirnya ketemu sama dia itu bener-bener nyata. HP nih. Wah, orderan masuk akhirnya. Sila. Serius Sila. Sila? Iya saya Sila. Ini beneran Sila kan? Iya. Kenapa sih bang? Kok ngeliatin saya gitu? Enggak apa-apa. Beneran kan? Seriusan? Kenapa sih bang? Seriusan Sila ini? Iya saya Sila. Neng Sila udah siap? Udah bang, siap apaan nih maksudnya? Oh, kalau saya sih udah siap sampai kapanpun. Sampai di pelaminan juga saya udah siap, Neng. Maksudnya? Ya, sampai di pelaminan sama Neng Sila. Ya apaan sih bang? Neng udah lama? Udah bang, saya udah 15 menit ini nungguin ojol. Oh, maksud saya, Neng udah lama cantiknya. Seaja sih abang, gombalnya. Habis Neng sendirian aja. Nah. Mana? Mau langsung jalan aja nggak? Ya, ayo. Yaudah yuk Neng, berangkat. Ini helmnya? Bang, saya order abang cuma pinjam helm doang. Soalnya pacar saya gak bawa helm. Nah,
terus pinjam helm doang. Gimana ceritanya? Abang nanti ngikutin saya ya. Oke? Jadi saya ngikutin nih. Iya. Ayo bang. Ayo bang, ikutin saya bang. Helm doang nih. Ikutin saya ya bang. Helm doang nih. Ikutin saya. Elah. Masa gue ngikutin dia doang sih? Amat gue. Kali lagi. Ngikutin doang gue ini. Ya, kalau dibilang kesel mah kesel banget. Selama di perjalanan, gue ngeliatin mereka aja. Sedih buat rasanya. Campur aduk semuanya. Sedih, bete, galau, kesel. Semuanya gue tumpahin di situ. Mulai dari ketemu sama itu cewek, perasaan gue berbunga-bunga, bahagia, seneng, jadi satu. Sampai akhirnya muncul itu cowok. Kita mau kemana? Ke kafe mau ngopi-ngopi nggak? Pokoknya spesial. Mau bikin video gak? Boleh, boleh. Yuk, kita minum dulu. Ya. Halo guys, kita lagi jalan-jalan ini pacar aku. Ganteng banget jadi, coba lihat. Nanti aku. Terima kasih. Cantik aja. Ban kayak gini, udah bawa kamu jalan-jalan. Udah. Lagi. Apa-apaan sih bang? Main berhentiin aja bikin bahaya di jalan. Masnya belok. Ya, rumah Neng Sila kan tinggal lurus doang. Sesuai map. Bang, kita itu mau muter sebentar, mau beli kopi di kafe situ. Beli kopi, rugi saya. Nggak sesuai map nih, muter-muter doang, rugi. Udah sih bang, tenang aja, ntar kita kasih tip kok. Ya, bukan masalah tips ini mah. Masnya mah enak, pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan. Pacaran berduaan, mesra-mesraan. Ya, ini kan urusan saya pacaran, pacar-pacar saya. Kenapa mas yang ribet? Mending abang tunggu di rumah saya aja, istirahat gitu soalnya saya mau ngopi dulu bentar sama pacar saya ke kafe. Ya elah, ngopi lagi. Ya, gue bakal nungguin lama ini mah. Ya, Pak, bang. kalian mah enak pacaran, mesra-mesraan. Udah bang, sono. Kan udah disuruh di rumah. Iya bang, kita juga sebentar kok. Ya udah, jangan lama-lama ya. Iya bang, tenang aja. Ntar kita lebihin kok kasih tipnya. Udah. Iya bang. Udah, sayang. Oke kamu. Wah, bener nih kayaknya rumahnya. Wah, iya bener rumahnya. Laporan dulu sama Ayang Beb. Wah, kok mati sih? Dadah aja dah. Misi. Misi. Permisi. Digembok lagi.
powerbank. Kagak bawa lagi powerbanknya. Tinggalan. Casan. Kagak mungkin kan rumah segede gini kagak ada casan, kagak ada lubang casannya. Ada kagak? Itu dia tuh. Ada tuh. Digembok. Lompat aja udah gua. Misi. Karena HP saya habis baterai, saya mau ngecas. Saya lihat rumahnya digembok. Terus saya mau coba lompat. Apesnya ada yang lihat. Woi, ngapain lu di situ? Pakai manjat tembok segala lu. Mau maling lu ya? Astagfirullahaladzim, Pak. Turun nggak? Saya ojol, Pak. Beneran, Pak. Ojol lu. Ngaku-ngaku aja ojol. Mau turun nggak lu? Gua laporin polisi lu. Jangan, Pak. Ini maling tuh. Beneran, Pak. Saya ojol, Pak. Saya ke dalam cuma pengen ngecas HP doang, Pak. Beneran, Pak. Ngecas HP pakai ngecas HP pakai naik tembok. Turun. Ini Pak buktinya. Jaket saya, Pak. Iya. Bentaran. Ya elah. Iya. Lu mau ngaku nggak lu? Ntar gua bawa ke kantor polisi lu. Pak, ampun Pak, tar dulu Pak. Ya, beneran Pak saya ojol Pak. Ya. Ini jaket saya ini Pak, buktinya Pak. Sama helm itu Pak, beneran Pak. Mana buktinya selain dari itu helm sama ini jaket? HP saya mati Pak, beneran Pak. Saya ke dalam cuma pengen ngecas HP doang. Pak, ampun Pak. Ya, jangan kayak gitu Pak. Udah bawa ke pos aja, ya udah. Tar dulu Pak. Ya, jangan kayak gitu Pak. Pak, tar dulu Pak. Pusat deh. Iya Pak, ampun Pak. Ya, jangan gitu Pak. Saya ojol Pak. Beneran Pak. Ojol ngaku ojol naik tembok orang. Ya beneran Pak. Saya cuma pengen ngecas HP doang Pak. Ya Pak, ampun. Lu ngaku aja lo kalau lu maling, ha? Iya, Bang. Sembarangan aja naik rumah orang. Iya, Pak. Ampun, Pak. Ya, jangan, Pak. Yuk, bawa aja ke pos ya. Jangan, tar dulu, Pak. Tar dulu, Pak. Tunggu, Pak, ya. Akhirnya Ayam Beb datang juga. Sila kenal sama dia? Iya Pak, ini ojol yang saya suruh tunggu di rumah Pak. Emang kenapa Pak? Dia ini mencurigakan, Mbak Sila. Masa naik ke tembok? Mbak Sila kan lagi keluar. Ya kita nuduhnya pasti dia maling, nggak mungkin. Abang kan tadi suruh nunggu di luar, Bang. Kenapa main masuk aja sih? HP saya mati, Bang. Saya ke dalam pengen ngecas HP doang. Yang namanya masuk tanpa izin itu, Bang, tetap aja salah. Untung aja kita cepetan kesini, Bang. Iya, Neng, tolongin Abang, Neng. Tolongin. Abang masa dituduh maling? Udah keren kayak gini, ya kan? Jemput Mbak Cila, ya kan? Udah lepas. Woi, lepasin dong. Ya, masa gue dipegangin terus kayak gini? Gimana sih? Iya, maaf, Bang. Makanya, Bang, lain kali izin begitu. Gerak-geriknya kayak maling sih, saya lihat-lihat. Mbak Sila. Ya, jadi pegangin. Maaf ya Pak. Minta maaf juga kagak. Mereka, dasar. Ini ya Bang helmnya. Saya udah bayar kan lewat aplikasi. Makasih ya Bang. Galau amat sih. Jadi ojol bucin. Galau lagi gua.
Baru juga senang sebentar. Elah. Kalau Ayang Sila telat 1 menit aja, aduh, muka saya jadi mengkudu dah. Bengkak-bengkak, dipukulin warga. Ya, namanya cinta, butuh pengorbanan dan perjuangan, ya kan? Tunggu aja ya Ayang Sila, abang datang. Hei, bayar bang, bantu, tolong, bantu dia, tolong driver. Sudah terkenal tuh kasta tertinggi penguasa jalanan adalah emak-emak naik motor yang sign kiri beloknya kanan. Kali ini bukan soal belok mendadaknya, tapi emak-emak yang ini membela abang ojol yang mau ditinggal pergi dan gak bayar penumpangnya. Kejadian ini berlangsung di Bali, di mana seorang driver ojol berkelahi dengan penumpangnya yang mau kabur. Beruntung, emak-emak ini sigap merekam video dan berteriak minta tolong agar orang yang ada di sekitar membantu driver ojol yang dipukuli customernya itu. Dan dengan nada perintah yang tegas, emak-emak tadi menyuruh penumpang untuk membayar. Hebatnya si emak-emak ini, penumpang yang tadinya beringas tak berkutik loh. Wah, kalau emak-emak model begini sih patut diacungi jempol nih. Bayar dulu, biar aman. Berapa ongkosnya? 51.000. 51.000, bayar kau. Kembali terjadi aksi penipuan yang menimpa driver ojol di Yogyakarta, di mana ia mengantarkan paket ke alamat yang dituju, tetapi si penerima paket tidak mau membayar, malah meminta tolong agar driver ojol yang membayar paketnya. Lah gimana konsepnya deh Bu? Konsep belanja online kan kalau beli ya bayar. Abang ojol kan cuma nganterin, bukan bayarin. Rupanya komentar di video yang diambil oleh abang ojol ini mengatakan bahwa perempuan ini sudah berulang kali melakukan modus penipuan yang sama, meminta driver ojol untuk membayar barang yang ia beli. Waduh, nggak bisa dibiarin nih, mesti dilaporin ke aparat. Saya kalau naik angkot di jalanan macet aja udah pusing rasanya. Apalagi waktu itu saya gantiin narik ojol bapaknya anak-anak. Udah pusing sama macet, terus panas. Ditambah saya bingung untuk baca peta. Rasanya saya mau marah. Tapi mau gimana lagi ya, dijalanin aja dah. Masih lemas, Bang? Iya, Mak. Mak kan tahu sendiri kan, kalau penyakit DBD itu kayak kita kehilangan tulang. Gimana ya, Bang ya? Beras kita udah habis, cuma tinggal buat makan hari ini doang. Bentar ya, Mak. Saya nyalahin ojolnya dulu. Jangan maksain lah, Bang. Nanti malah tambah parah. Ya, Mak sendiri kan tahu kita sudah utang 3 minggu gak bayar-bayar sama Cak Kadir. Walaupun dia tahu kondisi saya seperti ini. Bapak makan apa, Pak? Roti. Putra mau? Ambil. Tapi jangan ambil orderan orang ya, Bang. Makanan aja. Iya, cuman makanan aja kok. Alhamdulillah, ini ada orderan masuk, cuman ngantarin makanan doang. Abang yakin kuat bawa motor? Kalau cuma ngantarin makanan doang, bisa lah.
Abang ada pegang uang? Gampang lah. Tenang aja. Yang penting ambil dulu. Bukan gitu bang, takut ada apa-apa. Tenang aja kamu mah. Abang apa-apa. Tuh kan, abang belum kuat. Udahlah bang, jangan maksain. Ya Allah, abang. Udahlah bang, jangan maksain. Udah ya bang, batalin aja. Saya aja yang ngambil. Cuma ngambil terus diantar ke orangnya aja kan? Iya, tapi sekalian minta duitnya. Ya udah deh, biar saya yang jalan. Sini jaketnya. Iya. Mah, ikut mah. Mama mau kerja ini, udah di rumah aja. Ikut ah. Bikin repot aja, udah di rumah jagain bapak. Aku pengen ikut ya. Iya, Putra ikut. Ya, aku mau duluan. Kalau ditolak kok kesannya kayak nolak rezeki ya. Ya, jadi saya gantiin Bang Bahar aja buat ngambil pesanan makanan tadi. Gimana sih? Abangnya kok nggak gerak-gerak dari tadi? Niat ngambil orderan nggak sih? Mana sih, Mak? Iya, Mak juga bingung nih. Mak sebenarnya tahu nggak sih? Ini Mak lagi nyari. Kita ikutin map aja ya. Ya udah. Ada dia telepon lagi nih. Halo? Dengan Bang Bahar? Halo, iya Bu. Ini saya baru mau ambil makanannya. Mohon ditunggu ya Bu. Dari tadi saya pesennya baru mau diambil sekarang. Gimana sih? Yang bener dong. Iya Bu, maaf. Saya tadi nyasar nyari tempatnya. Nyasar? Kok bisa sih? Gak usah jadi ojol kalau nggak bisa baca map. Buruan nih, saya udah lapar. Iya Bu. Kenapa, Mak? Itu customernya marah-marah. Katanya kita kurang makan. Ya udah, cepetan. Udah, ayo. Kok aneh sih? Suaranya cewek. Tapi bodo amat ah. Yang penting makanan saya buruan dianterin. Kalau customer marah ya wajar sih. Soalnya mereka semua mintanya dicepetin atau diduluin. Saya sering dengar cerita dari Bang Bahar. Tapi baru kali ini saya ngerasain diomelin sama customer. Agak deg-degan juga sih. Mana pakai nyasar lagi. Ya, duitnya 15.000. Mak bingung nih bayarnya. Harga orderannya 45.000. Terus gimana dong? Gimana ya? Ya udah deh, Mak coba ngomong sama abangnya. Siapa tahu boleh ngutang. Ya udah, aku tunggu sini aja ya. Ya udah. Pesanan atas nama Ibu Prita ya, Bang. Iya, Mbak. Oh iya. Jadi 45.000. Kenapa, Mbak? Gini Bang, saya boleh minta tolong nggak Bang? Saya boleh ngutang dulu nggak Bang? Nanti kalau customer udah bayar, saya langsung kesini Bang buat bayar. Aduh, gimana? Baru buka.
Tolong ya bang, satu kali ini aja bang. Uang saya cuma 15.000. Makanya Mbak, kalau belum punya modal, jangan order makanan dulu. Ya bang, maaf. Gini aja bang, saya tinggalin KTP saya ya bang. Nanti kalau customer udah bayar, saya langsung kesini buat bayar. Ya bang, tolong ya bang. Ya udah, tapi balik lagi ya, bener ya. Bener bang, saya pasti balik lagi buat bayar. Makasih ya bang ya. Sama-sama. Iya nih mah juga lagi nyari. Kayaknya ini nih rumahnya. Permisi, ojol. Pesanan atas nama Ibu Prita. Iya. Loh, kok Mbak sih yang nganterin bukan Bang Bahar? Tadi suami saya sakit, jadi saya gantiin. Maaf kalau terlambat. Dimaafin sih dimaafin, tapi gimana ya? Jam makan siang tuh udah lewat. Saya udah lapar nunggu dari tadi. Maaf Bu. Masih baik saya nggak ngasih bintang 1. Tadi suami saya pas mau berangkat sakit Bu, pas Ibu kirim orderan. Terus Udah, nggak usah cerita. Itu masalah Ibu. Jangan nambah masalah saya. Ini uangnya. terima kasih Bu. Alhamdulillah. Dilebihin. Ayo. Kok si Mak gak balik-balik ya? Lama banget. Masa ngantar ke situ doang dekat? Gak pulang-pulang dari tadi. Apa nyasar ya? Mak. Kok lama banget? Iya Bang, tadi habis dari orderan 1, dapat lagi orderan berikutnya. Makanan juga sih, ya sekalian aja. Abang khawatir. Kirain nyasar. Iya Pak, tadi emak nyasar. Iya sih, tadi sempet nyasar, tapi udah ketemu rumahnya. Nih Bang, alhamdulillah hasilnya. Banyak kan? Bisa buat makan sampai besok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi tenang aja, besok sudah abang yang narik. Udah kuat. Ya udah ya, kita masuk. Yuk. Dulu sebelum saya gantiin narik ojol suami saya terima aja berapapun yang suami saya kasih. Tapi sejak saya ngerasain jadi ojol, suami saya dapat uang sedikit pun saya bersyukur banget, alhamdulillah. Karena saya udah ngerasain gimana jadi ojol. Panas-panasan, macet-macetan. Belum ngerasain diomelin sama customer gimana rasanya.
Ya awalnya sih nggak percaya waktu dapat orderan customer untuk jadi pacarnya. Pacar sementara gitu. Tapi kalau beneran sih boleh juga. Tapi kejadiannya waktu itu ceritanya customer lagi pulang kerja. Dengan kamu, Tami? Halo, Kak, kok bengong? Oh, Tami ya? Iya, Oh. saya yang pesen. Ya. Mas, saya boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Kak? Kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu. Saya minta tolong sama Mas. Gimana ya ngomongnya? Gini. Ibu saya kan lagi ada acara ngumpul sama teman-teman reuninya. Saya diminta datang bawa pasangan saya. Saya minta tolong sama Mas buat jadi pacar bohongan saya. Nanti saya kenalin sama ibu saya dan teman-temannya. 1 hari aja Mas bantuin saya. Aduh, mana ya? Pas saya bisa ya? Takut gagal, Mbak. Bisa lah Mas, bisa. Anggap aja kita baru jadian, terus kita pacaran udah selama 3 bulan. Nah, 3 bulan. Bisa, ya? Aduh, emangnya kakak beneran nggak punya pacar? Atau mungkin pacar lagi di luar kota ya? Ya jomblo Mas. Udah lama jomblo. Saya sih juga mau kalau ada yang mau sama saya, tapi kan belum ada. Malah curhat ya? Maaf ya. Ya udah deh kalau gitu. Tapi nanti kasih tahu saya ya. Saya harus maksain ngapain aja. Ya. Udah. Maaf nih Kak, ini mendadak harus cari pacar. Saya beneran gak siap nanti kalau ditanya-tanyain. Namanya juga orang tua Bang. Mungkin dia khawatir sama saya. Karena saya kelamaan kerja, sibuk ngejar karir. Makanya saya minta tolong sama Abang. Nanti biar jadi pacar bohongan saya. Ya oke deh, semoga saya bisa bantu ya. Bisa. Ya, rasa deg-degan juga. Kayak berasa beneran mau main ke rumah calon mertua. Takut gak sesuai dengan harapan mereka. Jadi biar sesuai, sebelum masuk ke rumah, saya dan customer ngobrol dulu. Biar gak salah jawab. Di sini rumahnya, Kak? Iya, Mas. Mas, nanti kalau mama saya tanya, bilang aja kita udah pacaran 3 bulan, kita ketemunya pas reuni sekolahan ya. Terus, kalau mama saya tanya, bilang aja, Mas kerja di IT komputer, ya? IT komputer tuh apa? IT komputer tuh kayak teknisi komputer gitu loh. Dia kerjanya yang nganuin komputer-komputer gitu kurang lebih. Oh, ya. Oke lah kalau gitu. Nanti kalau mama saya tanya lagi, Mas rumahnya di mana? Bilang aja Mas tinggalnya yang jauh banget. Serah mau di mana? Ngerang kek, Bojonggede kek, Tayem, Bogor, serah Mas. Kayak yang jauh banget ya. Satu lagi, kalau mama saya tanya, orang tua Mas di mana? Bilang aja orang tua Mas tuh di luar kota, gak ada di sini, ya. Sisanya tuh jawabnya sebisa Mas aja. Oke, siap. Yaudah, ngapa deket. Nanti mama saya keburu lihat. Oke. Yuk. Yaudah ntar makan-makan ya, Jang. Assalamualaikum. Anak gadis sudah pulang. Mana nih pasangannya? Tami, Mana apanya? iya kamu ini. Katanya kamu mau kenalin pacar kamu tuh sama mama. Oh, ada, tenang mah. Di luar. Ya udah suruh masuk belum cepet. Bentar ya. Emang udah ada calonnya?
Dapat orang mana? Nih ya, Uut itu udah dapat calon dan ini tuh pastinya udah serius banget. Yang pasti orang Minang. Mas, ini mama saya. Mama, Ferdi. Halo semuanya. Calon mantu. Udah jangan kelamaan. Gue juga gak salah. Saya temennya Ibu Utami. Gue gak masalah. Udah. Astaga. Gini. Ke bawah. Tunggu sebentar. Ya ampun, sini sayang, senyum yang manis. Ikutan ya, Tan. Ke kakak senyum. Astaga. Hei, ajak ingat umur. Baru 30. Lagi senyum. Dari Hong Kong 30. Noh, kerutan di mata lu kelihatan. Ih, ini orang ya, ngirian aja deh bawaannya deh. Nenek-nenek ini kalau mau gue tuh maunya sewot aja. Siapa yang iri? Kalian ini janjian ya dari kantor ya? Oh iya, tadi saya jemput Kak Utami. Maksudnya sesuai titik. Maksudnya tadi saya jemput ke kantornya Utami. Grogi anak kakak ya. Tadi ngomongnya kagak jelas gimana. Satu kantor. Tahu nggak? Kalau Nak Ferdi ini, kata Utami, jabatannya itu manajer. Manajer apaan? Itu manajer IT. Kerjanya ngapain? Ya itu ngawasin teknis sedikit. Mandor. Lu mah taunya mandor doang. Emang kapan mau nikahnya? Tahun ini. Tahun depan. Yang benar yang mana sih, Des? Tahun ini. Iya, Tahun ini. maksudnya tahun ini merencanakan, tahun depan pasangan. Nah, itu. Oh ya, Nak Ferdi, sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Dekat sama rumah kakak. Tunggu. Stop. Kok Bekasi? Kenapa? Oh, kamu bilang tadi mau ke Pluit. Kok sekarang Bekasi? Emang udah pindah ke Bekasi? Iya. Maksudnya rumah ini Pluit itu lagi direnovasi, nanti pindah ke sana. Sementara aja sih di Bekasi. Oh, sama masih dekat juga sama rumah kakak. Tapi rumah sendiri kan? Oh iya, rumah sendiri lah. Saya kan manajer. Dengerin tuh. Ferdi mau kawin aja udah nyiapin semuanya. Udah nanti dikira sombong. Apaan sombong sih? Itu kenyataan. Harus tahu dong semuanya. Maaf tante, saya izin angkat telepon dulu ya. Iya, boleh. Silakan. Bang, lagi di mana? Abang lagi narik, Neng. Ada apa? Bang, bisa jemput kagak? Nih, ayah nungguin mobil dari tadi, angkot kagak ada yang lewat. Bang, itu lagi di rumah siapa? Katanya lagi narik.
Dia udah makan customer. Customer? Ngapain? Awas ya genit-genit sama customer ya. Lagi nolongin customer, tadi minta tolong, ntar dapet tip kok. Cewek? Iya, tapi ada ibunya kok, jadi nggak berdua doang. Awas aja lu ya kalau macem-macem. Jangan sampai genit-genitan, Bang. Nah Ferdi, minumannya udah tante siapin di dalam. Minum yuk. Oh iya, makasih tante ngerepotin. Ya enggak lah. Masa sama calon mantu ngerepotin sih? Yuk. Hah? Calon mantu? Bang, siapa itu? Itu siapa? Kamu lagi video callan sama siapa, Fer? Saya istrinya. Ibu yang siapa? Apa? Istri? Kamu... kamu bilang sama Mama, sebenarnya Ferdi ini siapa? Kamu bilang pacar kamu bujangan, tapi kau punya istri. Tuh lihat. Bang, ada apaan sih, Bang? Jelasin kagak? Mah, Tami bisa jelasin sama Mama. Ada apa sih, Tami? Mama dia sini. Mama. Tante tolong ya. Tolong bawa ke dalam. Berat. Tante tolong bawa ke kamar ya. Iya. Pokoknya Neng mau abang jelasin. Kalau misalnya abang macem-macem, Neng nggak mau tahu. Udah, pulangin aja Neng ke rumah abah. Jelasin bang, cepetan. Ih. Aduh, gimana sih? Aduh, jadi riwet begini sih. Yaudah, ntar abang pulang abang jelasin. Tenang aja ya. Lagi pula ini cuma sandiwara kok. Nggak beneran ya. Gara-gara video call istri tadi, ibu customer sampai pingsan. Nggak tahu bener atau enggak, tapi jadi heboh. Jadinya saya pamit aja, langsung narik lagi. Sementara saya jelasin masalah ke istri. Awalnya niatnya mau bantu, malah jadi begini. Ternyata nggak mudah ya jadi pacar bohongan. Seorang lady ojol harus panjat pagar demi menggantung makanan pesanan customer. Sebuah perjuangan lady ojol yang luar biasa karena jelas terlihat pagarnya tinggi sekali dan rapat. Kalau diikat di bawah bisa bahaya. Paket diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya dengan susah payah, akhirnya lady ojol ini bisa memanjat pagar dan meletakkan pesanan di atas pagar. Wah mbak, hati-hati mbak. Takut jatuh kita lihatnya. Sebuah video merekam aksi nyanyi seorang driver ojol di sebuah restoran. Alih-alih narik ojol, abang ini malah pilih istirahat dan nyanyi di perangkat karaoke restoran tersebut. Dengan cengkok yang pas membawakan sebuah lagu dangdut, abang ini menarik perhatian seorang pengunjung restoran dan memberikan saweran yang kayaknya cukup buat tutup poin hari itu. Terusin bang nyanyinya, siapa tahu viral kan? Angin pun tak pernah ku dapatkan dari. Sebuah video merekam seorang bapak yang sudah berumur yang mengenakan jaket ojol, mengayuh sepeda dan membawa paket pesanan customer. Video yang direkam oleh customer ini berawal dari keterlambatan pengantaran paket milik customer. Setelah ditelusuri, rupanya si driver ojol menggunakan sepeda untuk mengantar. Dan saat diajak ngobrol, si driver mengisahkan bahwa motornya sudah 2 tahun lalu hilang diambil orang dan tak lama istrinya meninggal dunia. Akhirnya bapak driver ojol ini menjalani hidupnya sendiri dan menjadi driver ojol tanpa motor. Semoga berkahmu bertambah ya Pak.